Perkenalkan, nama saya Nela Graciela dengan NIM 220504013 akan menjawab soal UTS Hukum Islam yang diampu oleh Bu Marnia Rani. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan sumber dalam hukum Islam. Yang kita tahu sumber dari hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Kedua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam. Yang kedua, sesudah Al-Quran, Al-Hadis. Sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat dan pemberi ketenangan. Yang ketiga ada isma. Isma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atau segala permasalahan yang tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat ada kias. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni kias. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang. Kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada isma. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan lingkup kajian yang dipelajari dalam hukum Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam terdiri dari buku ke-1 tentang buku perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, buku ketiga tentang hukum perwakafan. Ketiga buku kompilasi hukum Islam tersebut dalam lokakarya dalam Ulama Indonesia pada tanggal 2-5 Februari 1985. Kompilasi hukum Islam telah menunjukkan adanya law and rule dalam praktiknya di pengadilan agama. Meskipun bersifat sebagai sumber hukum, pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara ada di pengadilan agama. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, jelaskan dasar atau hukum aturan tentang perkawinan, wakaf, perbankan, zakat yang dikaitkan dengan hukum Islam. Pertama, dasar hukum perkawinan menurut istilah hukum Islam. Pernikahan adalah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan secara halal. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tersebut menjelaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun dan penuh cinta atau sakinah, wawadah, warahmah. Selanjutnya dasar hukum wakaf yaitu merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran surat Al-Hajj 77 dan Quran surat Al-Imran 92, kemudian dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 secara hukum positif. Wakaf dasar hukum perbankan. Sebagaimana kita tahu bahwa BMI adalah bank pertama Indonesia yang berdiri menurut prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. Terakhir, dasar hukum zakat menurut peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Sementara itu, makna suci dalam zakat dimaksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa sesuai dengan Quran surat atau ayat 103. Demikian jawaban UTS saya. Sekian, terima kasih.